Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam teman-teman semuanya. Di sini saya akan membantu teman-teman untuk mempelajari lebih lanjut atau memahami lebih dalam dari tipe-tipe aliran sungai yang diajarkan oleh Bu Sukma. Oke, eh, sebelum kita belajar konsep dari tipe-tipe aliran sungai, kita itu harus paham bahwa air itu kan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu semua sudah kita ketahui lah ya. Dari SD kita sudah belajar bahwa air itu selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, prinsip itu juga berlaku di aliran sungai ini. Sebenarnya ada tipe-tipe aliran sungai ini cuma biar menamakan, biar bisa mengelompokkan kalau ternyata aliran sungai yang kayak gini nih ada yang gini gini gini. Oh, ini berarti namanya gini gitu. Pasti bingung ya gini-gini. Wes, gak usah dipikir. Oke, sekarang kita ke tipe yang paling gampang dulu, yaitu tipe konsekuen. Nah, suatu sungai bisa, ini aku apa ya, ilustrasikan bahwa di atas ini tuh adalah gunung, ini sumber mata air, dan ini sungai ya. Ya meskipun enggak cuma ini maksudnya sungai teman-teman. Semoga paham ya. Ini menggunakan Minecraft. Oke, kembali lagi ini anggap aja sungai, dan ini gunung ya. Suatu sungai dapat dikatakan dia itu konsekuen ketika aliran sungai ini kan aliran sungai ya, sungainya kan mengalir nih. Itu sama dengan kemiringan batuan. Ini kan batuannya kan miringnya gini guys. Nah, ke bawah gini ya. Ini dari tempat yang tinggi agak lumayan rendah, terus lumayan rendah, terus sudah ini sampai ke bawah serut. Nah, ini dapat dikatakan sebagai aliran konsekuen. Karena tadi aliran sungainya tuh sama ketinggian batuan tuh sejajar, dia sama, maksudnya alirannya ke bawah, maksudnya dari tinggi ke bawah, dan ketinggiannya juga dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah gitu. Nah, lalu kita sebentar, kalau mau teman-teman lebih pahamnya, ini aku gambarkan. Sebentar. Oke, ini. Jadi, aliran sungai dapat dikatakan aliran sungai konsekuen ketika maaf. Ketika ini kemiringannya ke sana, alirannya juga ke sana. Ya, ini adalah aliran sungai yang pertama, yaitu konsekuen. Sekarang kita lanjut ke aliran sungai subsekuen dulu. Aliran sungai subsekuen ini maksudnya itu adalah aliran yang membelokkan gitu. Kalau mau gampangnya itu ya, kalau ada sungai dibelokkan itu berarti namanya subsekuen. Contohnya gimana? Ini kan ada aliran sungai konsekuen ya. Aliran sungai konsekuen ini nggak mesti lurus gini ya. Intinya kalau dia antara miring sama aliran sungainya sama, itu berarti ya konsekuen gitu. Nah, subsekuen ini terjadi ketika ada dari aliran utama ini muncul sungai baru. Dia itu ada pembelokan gitu. Ada muncul sungai baru, terpisah kedua sungainya gitu. Nah, itu dapat dikatakan sebagai sungai subsekuen. Kenapa kok bisa terjadi sungai subsekuen, Tir? Karena ya sama dengan prinsip yang tadi, bahwa air itu selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kemungkinan di sini nih topografinya itu lebih tinggi ya. Ini anggap topografinya lebih tinggi. Terus ada dua jalur yang yang ketinggiannya tuh rendah daripada yang lainnya. Otomatis air itu kan bakal milih jalan yang lebih rendah aja biar bisa lewat gitu. Jadi dia tuh dari yang awalnya ke tinggi, terus di sini tuh kayak yang rendah itu ada dua, antara kanan sama kiri. Ya namanya benda mati, dia pilih kanan kirinya, dua-duanya dilalui. Nah, jadi yang belok ini dinamakan aliran sungai subsekuen. Sama juga yang ini. Ini juga aliran sungai subsekuen yang dibelokkan gini. Kalau di kehidupan nyatanya tuh di mana, Tir? Ini aku bakalan kasih, yaitu ada di Sungai Bardaha di Nepal. Yang ini kita bisa lihat ya, ini kan ini kemiringannya, aku zoom dulu. Nah, ini dari tempat yang tinggi nih. Ini kok bisa aku bilang tinggi tuh, sampai ada saljunya tuh. Nah, ini ada dari aliran tempat yang tinggi ke rendah. Aku kok bisa tahu dia itu dari aliran tinggi ke tempat yang rendah? Kita bisa lihat ini nih di sini. Tuh, ini ada ombak gitu ya, apa ya?
arung jeram gitu ya, kalau bisa bilang itu. Ada muncul ombak dan ombaknya mengarahnya ke sana. Nah, kalau kita lihat sungai itu kan kalau ada beda ketinggian, kalau udah terjun ke bawah kan ada bui-buinya gitu. Nah, ini berarti sungainya ini tinggi, ini lebih rendah. Nah, ini bisa dibilang dia sungai konsekuen. Ini konsekuen masih konsekuen tuh konsekuen. Nah, kok ini bukan termasuk subsekuen ya. Ini masih konsekuen cuma gara-gara banyak dia jadi ada sedimentasi gitu. Jadi dia kayak terpisah-pisah, tapi masih termasuk subsekuen. Konsekuen, maaf. Konsekuen. Nah, aliran sungai dapat dikatakan subsekuen ketika terjadi seperti ini, guys. Nah, ini kan tadi kan dari aliran yang tinggi ya, ke rendah ini. Tiba-tiba ada pembelokan ini. Kan tidak wajar gitu ya kalau kita lihat ya. Nah, ini baru dapat dikatakan sungai subsekuen. Ya, sungai subsekuen. Nah, ini yang sini nih subsekuen. Yang ini tadi apa? Yang ini ada konsekuen, yang ini subsekuen. Nah, sekarang kita ke yang kalian bingungin, yaitu sungai obsekuen. Sungai obsekuen itu gimana, Tir? Kok di penjelasannya buku Erlangga itu sungai yang mengalir berlawanan arah dengan kemiringan struktur batuan. Otomatis kan dia melawan hukum gravitasi gitu. Enggak ya berarti, teman-teman. Maksudnya berlawanan arah dengan kemiringan itu, ini adalah aku kasih contoh ya, sungai obsekuen, maaf, obsekuen. Coba kalian telah dulu, maksudnya gimana? Dilihat-lihat, mungkin sudah ada gambaran. Kalau bilang gini, ini kan ada aliran sungai konsekuen ini ya. Aliran sungai konsekuen. Nah, dia kan kena pembelokan subsekuen, mungkin gara-gara di sini tingginya lebih rendah. Nah, ini kan kemiringan batuannya kan ke sana kan, teman-teman, ke situ kan, ke situ. Sedangkan aliran airnya ke sini, otomatis kan dia berlawan arah. Kalau aku bisa gambar itu seperti ini. Sebentar. Maaf kalau agak nge-lag ya, teman-teman. Nah, nih. Dia kemiringannya tadi yang kita udah tahu semua, kemiringannya kan ke sana. Sedangkan aliran airnya itu ke sana. Otomatis kan dia berlawanan arah, dia nggak satu arah. Itu dapat dinamakan sebagai sungai obsekuen. Kenapa kok bisa terjadi sungai obsekuen, Tir? Ya lagi-lagi, yang sini tuh tingginya lebih rendah daripada yang sini. Yang sini lebih rendah daripada yang sini. Maksudnya yang daerah sini ketinggiannya tuh lebih rendah daripada daerah sini. Bisa terjadi sungai obsekuen. Contohnya apa di dunia nyata? Ini kita lagi-lagi ke Google Earth ini. Kita bisa ngelihat ya. Aku mungkin tak SS dulu. Oke. Sebenarnya di sini ada sih. Pakai yang ini aja dah. Oke. Nih ya. Tadi kan kita udah tahu ya kalau ini dari Sungai Bardaha, kan aliran sungainya kan ke sini. Kok tenggelam. Oke, ke sini ya. Nah, ini ke sini. Terus dia ini konsekuen, terus dia ada pembelokan jadi subsekuen. Nah, subsekuen ini tiba-tiba dia itu aliran airnya naik ke atas, guys. Ke sini. Nah, kan tidak logis kan tiba-tiba. Nah, ini dapat dikatakan obsekuen karena kemiringannya yang ini ke sini, ternyata dia ke sana. Dia itu dapat dikenakan obsekuen tuh. Karena dia tuh berlawanan arah dengan kemiringan batuan. Aku kok bisa bilang di arah alirannya ke sana, kita bisa lihat, coba kita cek ya. Dia aliran airnya kemana ya? Sebentar. Ada nggak ya yang arus ombak itu? Aduh, ada nggak ya? Ya gitu ya, mungkin nggak kelihatan, tapi intinya kayak gitu. Itu dapat dikatakan sebagai sungai obsekuen. Nah, terus ini sedikit tambahan mungkin buat teman-teman, yaitu untuk sungai insekuen. Biar sekalian sudah ya. Nah, ini ada sungai insekuen. Aku nggak bisa nemuin contohnya, bukan nggak bisa nemuin, masih nggak nemu gitu. Kalau intinya kalau sungai insekuen itu dapat dikatakan sungai insekuen itu ketika kita nggak bisa menentukan aliran air utamanya gitu, maksudnya sumber airnya tuh dari mana. Coba kita telah ada dari gambar ini. Kalian bisa nggak mengatakan bahwa ini sumber airnya? Hanya ini sumber airnya, nggak bisa dong. Dan ini ada juga, ini juga ada, di sini juga ada. Jadi ini nggak mesti aliran air utamanya, guys.
kita nggak bisa menentukan gitu. Dan ini biasanya terjadi di pegunungan seperti itu. Sudah wis ya, semoga teman-teman paham pada intinya gitu ya. Kalau sungai ini tadi aku ringkas lagi, kalau sungai konsekuen itu adalah aliran sungainya sejajar dengan kemiringan batuan. Ini kemiringan batuannya ke sana, aliran sungainya juga ke sana. Itu dinamakan sungai konsekuen. Nah, terus dinamakan sungai subsekuen ketika dia ada pembelokan serut. Nah, ini subsekuen. Udah dijamin nih subsekuen. Dan dikatakan sebagai sungai obsekuen ketika dia berlawanan arah dengan kemiringan batuan. Seperti gambar ini, ininya ke sana, kemiringannya ke sana, sedangkan aliran airnya ke sana. Nah, kan berlawanan arah ya. Nah, contohnya ini Sungai Bardaha ya. Ini dia ke sini, kemiringannya ke sini, sedangkan ini ada pembelokan, di sini ada subsekuen, di sini ada obsekuen. Seperti itu. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat sampai akhir. Semoga membantu untuk mengerjakan soal nanti di STS. Aku juga minta doanya kepada teman-teman semuanya. Kalau sudah melihat ini, doakan Fatir bisa lolos ke OSK Kebumian. Kalau merasa terbantu dengan video ini. Terima kasih ya teman-teman. Oke.